Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa MBS TV yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kami dari Pondok Pesantren Modern Muhammadiyah Boarding School Yogyakarta sedang menyelenggarakan kegiatan Jaya Melati untuk para santri kelas 12 kami yang hampir menyelesaikan pendidikannya di Pondok Pesantren di MBS Yogyakarta. Insya Allah kami sudah sering menyelenggarakan kegiatan ini pada setiap tahunnya, tiap angkatan kami menyelenggarakan kegiatan Jaya Melati 1 untuk membekali anak-anak kami kelas 12 yang akan menyelesaikan pendidikannya di MBS Yogyakarta. Terkait dengan pelatihan Jaya Melati 1 dalam kegiatan ini adalah merupakan salah satu jenjang pelatihan dalam kepanduan Hizbul Wathon dalam rangka untuk menyiapkan calon-calon pelatih di tingkat Qabilah. Jadi anak-anak kami, santri-santri kami kelas 12 ini kami bekali dengan Jaya Melati 1 ini dalam rangka untuk mempersiapkan mereka nanti setelah mereka lulus dari MBS ini, kemudian mereka sudah mengantongi sertifikat sebagai pelatih Qabilah dengan mengikuti kegiatan Jaya Melati 1 ini. Dalam pelatihan Jaya Melati ini, santriwan maupun santriwati harus mengikuti pelatihan selama 3-4 hari, dan untuk saat ini kita percepat 3 hari karena keburu anak-anaknya segera pulang. Jika kita selenggarakan 3 hari, yaitu dari tanggal 13, 14, 15 ini kita padatkan jamnya. Kemudian setelah pelatihan indoor nanti akan dilanjutkan dengan kegiatan outdoor, yaitu akan diselenggarakan pada tanggal 1, 2, dan 3 Januari yang insya Allah nanti akan diselenggarakan di outdoor di bumi perkemahan milik Parpus, ya, milik Gerakan Kepanduan Hizbul Wathon di Jalan Kaliurang. Pada umumnya Jaya Melati 1 itu diselenggarakan di luar, tidak di satuan pendidikan atau di sekolah. Kemudian waktu itu pada tahun kurang lebih 2016, sebelum tahun 2016, peserta Jaya Melati 1 itu minimal berusia 20 tahun. Kemudian kami dari MBS mengusulkan ke Kuarpus, Kuartir Pusat, untuk menyelenggarakan kegiatan Jaya Melati 1 kepada peserta didik kami kelas 12 karena sudah hampir lulus, yang mereka sudah kita bina mengikuti Hizbul Wathon dari SMP, kemudian dilanjutkan SMA. Namun sayang sekali apabila mereka lulus dari MBS ini belum mengantongi sertifikat sebagai pelatih Qabilah, sehingga kita mengkader itu ibaratnya kita rugi. Setelah kita kader dalam 6 tahun, kemudian mereka lulus dan kemudian tidak ada kegiatan di Kepanduan Hizbul Wathon, sehingga kita usulkan ke Kuarpus agar kami dari MBS ini diizinkan untuk menyelenggarakan pelatihan Jaya Melati 1 untuk anak-anak kelas 12 meskipun usianya belum mencapai 20 tahun. Kemudian ternyata usul ini alhamdulillah diakomodir, kemudian disampaikan di Kuarpus dan dibahas di Muktamar HW. Kemudian alhamdulillah dari hasil muktamar itu usia diajukan, yaitu di usia 18 tahun. Sehingga momen ini langsung kita tangkap dan kemudian dari MBS langsung menyelenggarakan pelatihan Jaya Melati 1. Dan ini alhamdulillah pada saat ini adalah
pelatihan Jaya Melati 1 yang ke-8 kalinya. Kami sudah menyelenggarakan pelatihan Jaya Melati 1. Sedangkan untuk di Kabupaten Sleman, di Kuarda HW Sleman, kita sudah menyelenggarakan pelatihan Jaya Melati 1 itu ke-19 kalinya. Pelatihan Jaya Melati ini kita selenggarakan 1 tahun itu 2 kali. 1 kali di satuan pendidikan atau di MBS ini. Kemudian yang 1 kali kita selenggarakan untuk umum yang nanti pesertanya adalah dari umum, baik itu guru, karyawan, maupun pegawai ataupun apapun profesinya yang memang berminat ingin menjadi pelatih HW, maka kemudian kita ikutkan dalam pelatihan yang sifatnya umum. Materi-materi yang kita sampaikan dalam pelatihan Jaya Melati 1 ini diantaranya adalah terkait dengan ADART Hizbul Wathon, ya intinya pengenalan lah terhadap organisasi Kepanduan Hizbul Wathon, termasuk juga sejarahnya, sejarah Hizbul Wathon, kemudian jenjang-jenjang pelatihan yang harus mereka hadapi, yang mereka lalui untuk menjadi pelatih. Kemudian ada pengenalan seragam dan atribut agar ketika mereka menyelenggarakan menjadi pelatih itu seragamnya sesuai dengan yang sudah diatur, termasuk juga agar sekolah-sekolah yang mereka bimbing itu juga sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan oleh Kuartir Pusat. Sehingga ini perlu kita sampaikan beberapa materi, di antara tadi materi yang indoor ya. Kemudian dilanjutkan juga dengan ada materi yang terkait dengan golongan kepanduan, yaitu ada golongan dari atfal, kemudian pengenal dan penghela. Masing-masing peserta harus memahami bagaimana pengelolaan kepanduan Hizbul Wathon di usia atfal atau usia SD kelas 7 sampai kelas 4. Kemudian bagaimana mengelola untuk kelompok yang pengenal, yaitu yang dari kelas 5 sampai SMP kelas 3. Kemudian juga bagaimana untuk menjadi pelatih di kelompok usia penghela, yaitu di usia SMA. Ini juga kita sampaikan. Kemudian juga nanti kita praktekkan, ada praktek lapangan untuk pendalaman materinya. Di samping itu juga nanti diakhiri dengan sesi kemah. Ya. Sesi kemah ini adalah dalam rangka untuk mempraktekkan apa yang sudah dipelajari ketika di materi-materi indoor, kemudian dipraktekkan secara langsung di tempat terbuka, sekaligus kita membuka perkemahan di situ, sehingga anak-anak bisa langsung praktek di lapangan dan juga bisa langsung menikmati di alam terbuka. Gitu. Untuk pelaksanaan kemah insya Allah akan kita selenggarakan di bumi perkemahan Hizbul Wathon di Kaliurang, yang selama ini memang alhamdulillah sudah kita persiapkan, sudah dikelola oleh Kuarpus dengan sedemikian rupa dan sudah layak untuk dijadikan sebagai bumi perkemahan dan sudah banyak yang memanfaatkan. Bahkan juga dari MBS sudah beberapa kali kita menggunakan bumi perkemahan itu untuk kita jadikan tempat untuk kemah bagi anak-anak. Karena perkemahan kita besok untuk Jaya Melati ini kan kita MBS cukup banyak pesertanya ya. Jadi ada 171 putra, kemudian ada 189 putri kalau nggak salah. Sehingga pesertanya cukup banyak sekali. Bahkan ini pelatihan Jaya Melati 1 untuk indoornya ini kita tidak bisa dalam satu ruangan, sehingga terpaksa kita selenggarakan di halaman dan kita buatkan
podium di situ, ada tenda di situ. Kita buatkan tenda yang panjang dan kita selenggarakan secara keseluruh, yaitu menggunakan sistem stadium general gitu ya. Dan kita pisah antara putra dan putri, sehingga pelaksanaan besok di bumi perkemahan pun kita tidak melibatkan orang luar, cukup kita untuk anggota kita saja, untuk MBS saja. Sedangkan untuk pelatihnya memang kita datangkan dari para pelatih nasional yang sudah direkomendasikan oleh Kuartir Pusat. Dengan diselenggarakannya Jaya Melati 1 ini, harapannya nanti anak-anak kita yang sebentar lagi akan lulus dari MBS, kemudian mereka akan kembali ke daerahnya masing-masing. Harapannya segera anak-anak kita ini segera ditangkap oleh pengurus Muhammadiyah di daerahnya masing-masing, ataupun di amal usaha di Muhammadiyah di daerahnya masing-masing, bahwa lulusan kami ini sudah lulus, sudah mengikuti Jaya Melati 1, dan mereka sudah layak untuk menjadi pelatih HW, sehingga mudah-mudahan dari sekolah-sekolah di daerah-daerah nanti bisa menangkap ini dan bisa bekerja sama memanfaatkan anak-anak kita yang sudah kita latih ini untuk mengembangkan kegiatan Hizbul Wathon di daerahnya masing-masing. Karena masih banyak daerah-daerah yang kegiatan Hizbul Wathonnya ini masih banyak yang belum berjalan. Sehingga ini alhamdulillah dengan kita menyelenggarakan pelatihan Jaya Melati 1 ini sudah cukup banyak membantu di pelosok-pelosok, di daerah-daerah yang awalnya belum ada kegiatan HW. Dengan adanya lulusan kami dari MBS ini kemudian terbantu sehingga kegiatan HW bisa terselenggara di sana. Harapannya seperti itu. Untuk anak-anakku semuanya, santriwan maupun santriwati MBS yang sekarang sudah mengikuti Jaya Melati 1 angkatan ke-8, kami berharap kepada Ananda semuanya untuk tetap istiqomah dalam gerakan kepanduan Hizbul Wathon, kemudian mengembangkan gerakan kepanduan Hizbul Wathon dimanapun dan kapanpun kalian berada. Silahkan tetap untuk berjuang melalui Muhammadiyah dan juga melalui gerakan kepanduan Hizbul Wathon. Demikian yang kami sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Akhirul kalam, astaghfirullah li wa lakum fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.